hatinya sombong. Hati kita sendiri selama ini kan sombong. Sombong kepada Tuhannya, jahil kepada Tuhannya. Agama apapun Anda, nama-nama agama apapun Anda, nama-nama aliran apapun Anda, ketika di dalam hati kita masih nyata wujud kemanusiaan kita daripada wujud Tuhannya, ketika di hati kita nyata kewujudan hidup manusianya yang lebih wujud hidup manusianya daripada hidup Tuhannya, yang di hatinya masih lebih wujud kuasa manusianya daripada kuasa Tuhannya, ya selama itu juga kita belum Islam, hatinya belum selamat, hatinya belum bisa pulang, masih gentayangan di muka bumi ini jadi hantu. Apakah hantunya itu? Hantunya penampakannya di hatinya cinta kepada selain Allah. Cinta kepada dunia. Itulah hantunya. Cinta kepada kedudukan dunia. Itulah hantunya. Cinta pada pangkat keduniaan. Itulah hantunya. Cinta kepada lawan jenisnya. Itulah hantunya. Yang belum dinikahi. Cinta kepada harta-harta yang dikumpul-kumpulkannya. Itulah hantu-hantu yang menghantui apapun yang kita cintai di dalam hati kita, selamanya akan selalu membayang-bayangi dan menghantui hati kita, menakut-nakuti hati kita, takut suatu saat nanti akan meninggalkan diri kita apa yang kita cintai itu. Karena kita selama ini berada di lembah jahanam, kumpul dengan iblis dan setan, ya dihantu-hantuilah dengan rasa ketakutan dan ketakutan. Karena kita selama ini hanya mengikuti ajakan-ajakan iblis dan setan untuk bertauhid kepada hawa nafsu kita sendiri. Inilah yang dimaksud iblis lebih bertauhid daripada manusia. Ini maksudnya. Iblis lebih bertauhid kepada dirinya daripada kepada Tuhannya. Apa buktinya? Iblis tidak mau sujud. Sama seperti kita. Jadi gambaran iblis itu sebenarnya ya diri kita sendiri sebelum kedatangan iman. Sebelum mati. Inilah iblis itu. Kita tidak pernah bisa jadi malaikat bila di dalam hati kita lebih wujud daripada wujud Tuhannya di hati kita. Ibarat kita selama ini telah menjadi sang kholik atas diri kita sendiri. Menjadi raja atas diri kita sendiri. Menjadi penguasa, pencipta atas diri manusia kita sendiri selama ini, daripada dikuasai oleh
Allah sebagai pencipta manusia. Benarkah demikian sahabat? Kita selama ini, ternyata iblis setannya ya kita sendiri selama ini. Yang tak mau dibilang ndak ada. Yang tak mau dibilang ndak kuasa. Yang tak mau dibilang mati di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Malaikat bersujud kepada Allah, kepada Adam. Malaikat menyadari bahwa dirinya sebenarnya hanyalah Adam, tidak ada tanpa uripe Allah. Malaikat tak mungkin bisa ada, bisa terwujud tanpa wujudnya Allah. Tapi iblis tidak rela bila Allah lebih wujud daripada iblisnya. Manusianya tidak rela di hatinya bila Allah lebih wujud daripada manusianya di hatinya. Ia tidak. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai kapankah kita terus begini? Sampai datangnya Baiatul Akbar. Sampai datangnya Syakaratul Maut. Abadan abadah di dalam neraka jahanam. Hingga waktu yang ditentukan kapan berakhirnya kehadiran dirimu di muka bumi ini. Jadi mati mendatangi syakaratul mautnya. Jadi perintahnya Allah, matikan dirimu sebelum datang matimu. Selamatkanlah dirimu sebelum datang ajalmu. Jadikanlah dirimu malaikat sebelum datang ajalmu. Agar kau tak tersiksa menghadapi ajalmu. Agar tak teradab dirimu ketika ajalmu tiba. Jadi bagi orang-orang, bagi sahabat-sahabat yang sudah berbaiat, ketika sudah kembali kepada Tuhannya, maka digambarkanlah para malaikat itu ada yang bertakbir sampai akhir zaman selama-lamanya. Ada yang mensucikan Allah selama-lamanya. Ada yang bertahlil selama-lamanya. Ada yang bersujud selama-lamanya. Ada yang berdiri di dalam mengabdi kepada Allah selama-lamanya. Itu semua lambang-lambang para kekasih-kekasih Allah. Itulah lambang-lambang manusia yang ketemu dengan mati sebelum matinya. Maknanya hati sudah tidak bisa mensekutukan Allah lagi. Tadi subuh di komen YouTube ada pertanyaan. Apakah bisa manusia itu setelah bertauhid lalu kufur lagi? Jawabannya adalah ya tidak bisa. Setelah manusia iman kepada Allah, ya tetaplah iman. Tak bisa kembali kufur lagi. Ketika manusianya sudah di langit, ya tidak mau lagi turun ke bumi. Ketika manusianya sudah di dalam surga, ya tidak mau dikembalikan ke neraka. Maknanya, manusia bila sudah bertemu dengan Allah, sudah kembali kepada Allah,
sudah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, maka takkan pernah kembali kepada kekufurannya. Tidak mungkin kembali kepada dunia. Tidak mungkin kembali kepada cinta dunia. Karena manusia sudah pulang kepada Tuhannya. Menurut realitanya, buktinya, prakteknya, banyak manusia kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa di dalam latihan-latihannya, di dalam ritual-ritualnya. Kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat. Ketika lupa, yang lupa ya diri manusianya. Ketika ingat, yang ingat ya diri manusianya. Mana Allahnya. Karena selama ini belum bertauhidkan kepada Allah. Yang mana bisa mengingat Allah. Yang diingat hanyalah hawa nafsunya sendiri yang merasa paham. Yang diingat hawa nafsunya sendiri yang merasa mengerti dengan paparan-paparan di uripe Allah ini masih tipuan. Karena manusianya, karena iblis dan setannya lebih berperan menjadi mursyidnya daripada menjadi musuhnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari zalim-zalimnya hati, dari jahil-jahilnya hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Bagi yang tidak merokok, kami mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita wedar tauhidnya iblis ini. Mari kita wedar tauhidnya setan ini. Mari kita wedar tauhidnya hawa nafsu ini. Mari kita wedar tauhidnya diri kita selama ini. Bertauhid kepada Allah atau bertauhid kepada diri kita sendiri selama ini. Coba kita perhatikan apapun yang kita aktivitaskan selama ini. Bangun dari tidur, kita mentauhidkan diri kita sendiri yang merasa berkuasa atas bangun tidur. Ketika duduk, kita bertauhidkan kepada diri kita sendiri bahwa kitalah yang bisa duduk. Ketika berdiri, kita mentauhidkan diri kita sendiri
bahwa diri kitalah yang mampu, yang berkuasa untuk berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsihi, seolah-olah jadi Tuhan sendiri. Ketika kita mandi, beranjak ke kamar mandi, seolah-olah kitalah yang bertauhid kepada diri kita sendiri, yang merasa berkuasa atas seluruh kegiatan dari bangun tidur sampai pergi ke kamar mandi. Ketika saat mandi, kita bertemu lagi bertauhid kepada diri kita sendiri, seolah-olah kita yang mandi. Setelah mandi, kita beranjak berpakaian untuk melaksanakan sholat subuh, seolah-olah semuanya didalangi, seolah-olah semuanya ditauhidi oleh diri manusia kita sendiri daripada Tuhan yang menciptakan manusia selama ini. Jadi inilah yang dimaksud tauhidnya iblis, tauhidnya setan lebih dulu datangnya daripada manusia bertauhidkan akan Tuhannya. Jadi selama manusia mentauhidkan dirinya di hatinya, itulah gambaran-gambaran zaman jahiliyah. Seperti zamannya Rasulullah dulu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah sana. Sebelum Nabi Muhammad jadi Rasulnya Allah, zamannya zaman jahiliyah. Zaman kebodohan, zaman keingkaran, zaman persekutuan, zaman kekufuran, yang mana yang ada di hati kita selama ini bertauhidkan kepada diri manusia kita sendiri daripada bertauhidkan kepada Tuhan yang menciptakan diri manusia kita. Lalu sampai kapan kejahiliaan hati ini terus-menerus melanda hati kita? Sampai kapan? Abadan abada, ya selama-lamanya. Hingga waktu yang ditentukan. Selama Rasulullah belum datang di hatimu, maka selamanya kita ini berada di alam jahiliyah. Jadi kita nunggu Rasul yang datang di hati kita, baru kita bisa hijrah dari alam kegelapan hati ini, dalam ketauhidan iblis dan setan ini, pindah hijrah kepada bertauhid kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Kapan itu terjadi? Ketika Anda sudah bisa mati sebelum mati. Makrifatnya bukan makrifatan, makrifatnya bukan makrifat manusianya. Makrifat manusianya itu masih di dalam lembah jahiliyah. Manusianya yang merasa paham, manusianya yang merasa mengerti dengan paparan-paparan ini, manusianya yang merasa sudah makrifat. Selamanya kita dibelenggu oleh makrifatnya iblis dan setan. Mohon maaf saudaraku, sambil nyantai